Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tutimmus shalihat. Salatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Bersyukur atas segala karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu meningkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita menjadi umat Rasulullah yang selalu berusaha mengamalkan ibadah sesuai dengan tuntunan yang telah beliau sampaikan. Semoga dengan pertemuan di pagi hari ini kita dalam thalabul ilmi bisa menambah pengetahuan kita tentang ajaran Islam, wabil khusus kajian tentang Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji tentang firman Allah Azza wa Jalla yang bercerita perihal sifat tabiatnya manusia. Sifat tabiat yang melekat pada diri manusia. Kalau sesuatu sifat yang melekat pada diri manusia, nah ini tidak bisa dihilangkan, atau yang disebut dengan sunnatullah. Tapi bisa dikendalikan. Nah itu bedanya. Sifat salah dan lupa, apa bisa dihilangkan dari diri kita? Tidak bisa. Pasti manusia itu salah, lupa, dan itu sunnatullah. Nah, cuman kita bisa mengendalikan biar tidak sering lupa, biar tidak selalu salah. Itu bisa kita atur, kita usahakan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Ma'arij ayat 19 dan solusinya. Nanti Bapak dibaca di surat Al-Ma'arij biar kita tahu bahwasanya kita bersifat itu, ya. Dan yang Allah sudah tanamkan di dalam jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Jadi selalu berkeluh kesah. Kalau kita lihat di penjelasan tentang KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, keluh itu
ungkapan yang keluar dari seseorang karena perasaan susah atau menderita. Jadi kalau kita ditimpa kesusahan atau ditimpa penderitaan, nah cenderungnya kita itu berkeluh kesah. Nih hidup nih gini banget sih. Nah tuh. Kemudian itu keluh. Halua itu maknanya keluh kesah. Apa itu kesah? Menurut KBBI, ungkapan perasaan yang tidak senang. Kalau tadi ungkapan karena perasaan, ya, keluar dari spontan, keluar dari jiwa ataupun diri seseorang. Ini kalau kesah itu tidak senang dan tidak puas karena mengalami kesulitan ataupun masalah. Agak mirip-mirip saja sih sebenarnya keluh kesah ini. Nah, mungkin kalau kita gaurikan itu satu keluarga lah kira-kira gitu, Pak. Ya, satu turunan. Nah, cuman di dalam bahasa Arab itu ketika dia ditimpa musibah kaget. Nah, itu namanya haluan, kaget, terkejut, takut dan panik. Dan ini ada di dalam kejiwaan kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita tidak bisa hilangkan, Pak. Ya, yang panik, ya biasa aja. Kalau panik, panik aja udah. Nah, yang takut dengan umpamanya ekonomi yang semeraut seperti ini, barangkali ya, mungkin kita sudah punya deposito semua, jadi tenang-tenang aja mungkin ya. Tapi di luar sana Bapak yang dimuliakan Allah, berjibaku kehidupan, mencari hidup penghidupannya di dunia, ya. Nah, itu tadi istilahnya itu banting tulang, banting semuanya gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Kepala di bawah, kaki di atas, istilahnya gitu kan. Takut, khawatir. Ini tidak bisa kita hilangkan. Iya. Tidak ada super power di muka bumi ini kalau nggak takut. Ya, semuanya pasti merasa takut. Yang negara adidaya aja masih ada takutnya, Pak. Ya, sekarang yang hot itu adalah, ya, Amerika Serikat berseteru dengan Cina. Karena takut masalah ekonomi dan ketahanan nasionalnya masing-masing. Itu tidak bisa kita hilangkan. Semua manusia punya perasaan itu. Nah, celakanya Pak, kalau ada orang yang mempunyai rasa itu tidak dikelola dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran yang halua itu model bagaimana. Nanti dilihat di ayat 20. Tadi ayat 19 itu namanya fitrah manusia, diciptakan haluan, rasa takut, rasa panik, rasa khawatir itu pasti ada pada diri manusia. Nah, paling celakanya kalau tidak kita kelola dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 20-nya, "Idza massahu syarru jazua." Apabila ia ditimpa keburukan, maka ia selalu berkeluh kesah. Jadi serasa dialah yang punya masalah di dunia ini. Orang lain nggak pernah ada masalahnya. Ya, wajahnya murung terus. Ya, kesana kemari laporkan kesusahannya. Ya, dia selalu berkeluh kesah ketika ditimpa sebuah musibah atau ditimpa sebuah masalah. Itu tidak baik
Ya, kita semua ini yakin ada masalahnya. Saya pun yang di sini ini jangan anggap Bapak saya nggak punya masalah. Ada. Bagaimana kedewasaan keimanan kita, kebatilan kita untuk mengelola itu. Itu yang pertama. Jadi celakanya kalau umpamanya kita hanya sebatas berkeluh kesah saja ketika ditimpa musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang tidak boleh, yang salah itu ayat 21 lagi. Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika ditimpa kebaikan, ketika ditimpa kesenangan dia, diberikan kesenangan, manu'a, dia bakhil. Dia tidak mau berbagi solusi dalam masalahnya. Nah, ini cuman istilahnya Pak, dia cuman hanya cerita masalah ke orang lain, tapi tidak mau mencari solusi masalah orang. Itu celakanya. Kita juga semua punya masalah Bapak. Ketika kita punya masalah, apakah hal ini bisa kita ceritakan kepada orang lain? Yang pertama, boleh. Boleh kita ceritakan masalah kita kepada orang lain. Yang kita lihat orangnya, ya, yang kita lihat orangnya itu bisa memberi solusi. Jangan cerita masalah kepada orang yang tidak mau ataupun yang tidak tahu solusi. Itu nanti tambah masalah. Seperti siapa? Umpamanya kalau ada masalah dalam keluarga, kira-kira yang tahu problem keluarga itu siapa? Ayah. Bolehlah cerita ke beliau. Ayah, ya, beliau sudah, kalau bahasa kitanya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah mencicipi garam asamnya kehidupan. Nah, itu. Jangan diumbar masalah di medsos. Nah, itu namanya membuka aib. Yang kedua, ya, cari orang yang bisa memberikan solusi dari masalah itu. Jangan sembarangan orang ceritakan masalah. Ya, nah itu boleh kita cerita, tidak ada masalah. Para sahabat juga sama, ketika ada keluh kesahnya disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mencari solusinya. Dan pasti kalau Rasulullah itu punya solusi yang tepat. Nah, dari ini kita berkaca Pak. Maka kalau umpamanya kita mau berkeluh kesah, keluh kesah itu dibolehkan. Karena ini fitrahnya manusia, tidak bisa dihilangkan dari jiwa manusia. Maka keluh kesah ini harus kita sampaikan kepada orang-orang yang kompeten untuk menyelesaikannya. Berkeluh kesah atau mencari solusi ke ustadz, ya boleh, boleh. Apa masalahnya? Masalah keluarga ustadz. Paling ustadznya itu memberikan solusi dalam tatanan muamalah pada keluarga. Dan seperti itu dah. Makanya kita harus lebih arif untuk memberikan penerapan dalam kondisi masalah yang kita rasakan ataupun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkeluh kesah itu tidak ada masalah karena memang fitrah manusia, tapi tidak boleh ketika kita ditimpa masalah itu selalu berkeluh kesah, kemudian kalau selesai masalah lupa. Nah, ini yang tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Ya. Jadi harus saling memberi manfaat
dengan berbagai masalah yang dirasakan oleh orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak bisa mengelola kejiwaan kita terkait dengan haluan keluh kesah ini, maka ada beberapa konsekuensi yang akan kita terima dalam kehidupan kita maupun kelak dalam kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, konsekuensi yang harus kita terima dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berkeluh kesahnya tidak sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan, maka hal itu la yuhibbuhullah. Sikap kita menyikapi permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, Allah tidak sukai dengan cara-cara yang demikian tadi. Ditimpa musibah, dia panik, dia selalu berkeluh kesah, dan ketika ditimpa sesuatu kebaikan, maka dia lupa diri. Itu tidak benar adanya, dan itu tidak Allah sukai. Yang kedua Bapak, al-ikhtilafun bil iman. Keluh kesah yang tidak sesuai dengan pengendalian kejiwaan tadi, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan, itu bertentangan dengan konsekuensi iman. Kalau namanya kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, apapun yang datang kepada diri kita, baik permasalahan hidup dalam kesulitan maupun kebaikan, kesenangan, maka semuanya itu adalah kembali kepada keimanan. Itu konsekuensi iman. Kalau kita meyakini Allah itu Tuhan, berarti kita sudah ridha apa yang telah Allah gariskan dalam kehidupan kita. Mau baik mau buruk, terima dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cara pengelolaan kejiwaan tadi. Keluh kesah kita udah sepakat tidak bisa dihapuskan dari jiwa seseorang, tapi itu bisa dikelola dan diarahkan dengan sebaik mungkin menjadi ibadah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara memperkuat keimanan, mempertebal keyakinan kepada Allah. Dengan arti apa? Semua masalah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, solusinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan arti kata kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama Bapak. Karena memang masalah yang kita terima dalam kehidupan ini ya konsekuensi iman. Ya. Maka di dalam sebuah ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia itu, di surat Al-Ankabut, apakah manusia itu merasa sudah beriman? Nah, kita ini sudah beriman belum? Sudah merasa beriman belum? Wahum la yuftanun, padahal mereka belum dicoba, belum dikasih permasalahan hidup. Nah, jadi beratnya masalah yang kita hadapi dalam kehidupan berarti itu keimanan kita lagi diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Baik-baiklah dalam hal menyikapi masalah. Masalahnya kita di mana, Pak? Masalahnya kita itu ketika tidak pandai menghadapi masalah. Itu masalah kita, Pak. Tidak bisa merespon masalah dengan positif. Itu masalah kita. Ya, ditimpa musibah, positifnya apa, Pak? Ini kan takdir Allah.
Ini ketentuan Allah. Solusinya juga pasti dari Allah. Itu positifnya. Nah, ini yang masalahnya bukan seperti itu. Kadang yang muncul dalam kehidupan kita, ditimpa musibah, panik, takut, khawatir, sehingga melupakan identitas hakikatnya sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah itu adalah bagaimana kita menyikapi masalah yang ada. Kalau kita sikapi dengan iman, insya Allah aman. Tapi kalau kita sikapi dengan hawa nafsu dan keinginan kita, maka ini yang jadi masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena masalah itu adalah konsekuensi keimanan. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, kalau ada masalah, nah itu biasa saja. Dan kita orang yang beriman begitu udah tahu itu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana menyikapi masalah itu biar menjadi kekuatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna as-sabra ghayatahu, karena di setiap masalah goalnya, akhirnya adalah kesabaran. Makna sabar itu apa, Pak? Ada orang yang ditimpa musibah dengan meninggal satu keluarganya, ya, meninggal. Di dalam mulut sabar, saya udah sabar, saya sabar, tapi mewek. Nah, itu sabar di mulut, tapi di hati belum. Makna sabar itu, Pak, kalau kita membacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah sabar. Semua masalah dari Allah dan solusinya juga kembali kepada Allah. Itu makna sabar sebenarnya, Pak. Ya, yang selalu kita ucapkan tuh kalau kesandung innalillah. Ya itu, sabar, maknanya sabar karena semuanya dikembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat ketika kita tidak bisa mengelola haluan permasalahan hidup, keluh kesah yang kita alami, itu menandakan dha'fun nafsi, karena lemahnya jiwa seseorang. Lemahnya jiwa seseorang itu disebabkan karena tidak bisa mengelola hakikat kemanusiaannya. Hakikat kemanusiaan kita itu adalah ciptaan Allah. Kita diberikan Allah permasalahan, kita diberikan Allah kebaikan, semuanya. Kejiwaan kita itu kalau mau kuat harus kita kelola dengan baik bersama nilai-nilai yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Bapak, akibat daripada keluh kesah selalu, ya, yang tidak mempunyai solusi dalam jiwanya dan menturutkan hawa nafsu tadi, hasyal fikri, membuat pikiran ini selalu terpola dengan satu pola. Ditimpa musibah, keluh kesah, selalu itu yang ada. Ya. Karena memperturutkan keinginan. Kalaulah sekiranya dia move on, ya, kembali kepada jalur yang benar. Ketika ada masalah, dia bukan berkeluh kesah, tapi dia memposisikan dirinya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Tentu ini lebih baik. Lebih baik dalam kehidupannya, jiwanya tenang, pikirannya plong, ya. Dan solusinya pasti Allah berikan, tentu itu yang kita harus yakini. Maka dengan demikian, Bapak yang dimuliakan Allah, kalau hal ini selalu kita umbar keluh kesah kita ini kepada orang lain,
Bisa jadi keluh kesah itu kita tanam dalam jiwa, itu juga tidak boleh. Permasalahan kita ini, saya tadi sudah bilang, boleh nggak kita ungkapkan kepada orang lain, berbagi dengan orang lain? Boleh. Disahkan dalam syariat Islam. Dan juga kita tidak boleh menahan sesuatu yang harus kita sampaikan kepada orang yang berkompeten, kemudian kita tahan dalam jiwa. Nah ini banyak konsekuensinya lagi nanti, masalahnya banyak. Ya. Nah kalau konsekuensinya kita selalu berkeluh kesah kepada orang lain, yang mungkin orang lain yang kita maksud tadi tidak berkompeten dalam hal ini, maka yang kita dapatkan nanti la yujadu hanwa minan nas. Tidak ada lagi simpati orang kepada kita. Nah, jadi kita menjadi didikte orang. Nih datang lagi nih. Oh, bawa masalah lagi nih kan. Ya, dia duduk di samping kita, dia mukanya siapa muka masalah ini gitu. Jadi masalah ini bukan solusi namanya. Ya, tambah masalah. Kalaulah terlalu sering dan kita tidak bisa mengelola permasalahan kita dengan keimanan. Kemudian Bapak yang dimuliakan Allah, kalaulah sekiranya orang-orang yang selalu berkeluh kesah dalam kehidupannya dan tidak mau mencari solusi yang tepat melalui aturan-aturan yang Allah tetapkan, ini sangat disukai setan. Ya, makanya tadi ini konsekuensi nih. Kalau umpamanya keluh kesah kita, permasalahan kita itu kita tidak berbagi dengan orang lain dan selalu kita tahan dalam jiwa kita, Bapak. Nah ini permasalahannya ini setan sangat demen ini. Orang yang model kayak gini sangat demen setan ini. Disukai setan yang model orang seperti ini. Ya, lianna syaitana yad'uhu ila ya'usan. Karena orang yang seperti ini yang selalu berkeluh kesah dan tidak berusaha kembali ke jalan yang benar dan tidak mencari solusi kepada orang yang tepat, maka orang ini maka setan suka dengan orang yang ini, dan setan itu berupaya untuk membuat frustasi dalam dirinya sehingga dia menjadi putus asa. Maka kalau orang yang banyak masalah, kemudian masalah disimpan sendiri, ditelan sendiri, tidak mencari solusi yang tepat sesuai dengan syariat, maka banyak orang yang kita dengar terjadi pembunuhan, terjadi bunuh diri dan seterusnya, mengakhiri hayatnya tanpa hak, mengakhiri hidupnya dengan tidak benar. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah ini yang harus kita hindari Bapak yang dimuliakan Allah. Jangan sampai dengan bertumpuknya masalah pada diri kita dikuasai hawa nafsu dan dikuasai oleh syaitan yang mengakhiri masalah dengan tidak benar. Ustadz, dia kan meninggal, selesai masalahnya. Bukan. Masalah antum di dunia ini menyebabkan antum mati, itu nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Karena maknanya antum putus asa dalam hidup, berarti konsekuensi keimanan Anda bermasalah. Iman Anda bermasalah. Maka kalau orang yang seperti ini, nah ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai terjadi kita putus asa dalam kehidupan dengan permasalahan yang ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terus solusinya apa Ustaz? Kita sudah tahu Ustaz, dan kita juga banyak masalah ini. Solusinya apa? Kan gitu ya? Maka solusinya kembalilah kepada ajaran Islam.
Jangan jadikan kepintaran kita, ya, kepintaran kita itu, kekuatan keilmuan kita itu untuk salah hanya terfokus di situ. Tapi libatkan Allah, libatkan keimanan kita dalam hal ini. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sahibi Ibnu Sinan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ajaban li amri mu'min. Nah ini dia, sangat takjub, sangat kagum dengan urusan orang yang beriman itu. Nah ini solusinya Pak, Islam menawarkan solusi. Kalau ada masalah, ya, solusi yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amrahu kulluhu khair. Semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu semua berakhir dengan kebaikan. Masalah jadi baik, ya. Kemudian nikmat jadi baik. Kenapa? In asabathu syarra syakara. Ketika ia ditimpa kesenangan, ia bersyukur. Berarti kalau senang, syukur. Itu solusi. Kemudian in asabathu dharra sabara. Ketika dia ditimpa sebuah kesusahan, kepayahan, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itulah yang terbaik baginya. Jadi solusinya itu. Satu, solusi yang pertama memperkuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh masalah yang kita terima dari Allah adalah konsekuensi keimanan yang kita miliki. Semakin kuat masalah yang kita hadapi, semakin kuat pula iman yang harus kita terima dari permasalahan itu. Itu sudah pasti. Makanya keimanan itu sumber segala solusi dalam kehidupan diri kita masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 139. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu, dan janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian merasa lemah ketika masalah itu ada pada diri kalian. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih ketika kalian ditimpa musibah. Wa antumul a'launa, kalian itu orang yang paling mulia. Kalian ini orang yang paling tinggi martabatnya, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi solusi permasalahan kehidupan kita Bapak yang dimuliakan Allah adalah memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh berkeluh kesah, tidak ada masalah. Itu juga fitrahnya manusia. Tapi keluh kesah kita jangan kebablasan, tanpa arah. Boleh menceritakan masalah kita kepada orang lain, boleh, tapi cari orang yang tepat untuk menerima permasalahan kita. Kemudian kuatkan keimanan. Di ayat berikut Bapak yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Ma'arij itu Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa solusi terkait dengan permasalahan yang kita hadapi. Jadi kalau orang selalu berkeluh kesah, ketika ditimpa musibah dia juga berkeluh kesah,
ketika ditimpa kebaikan dia selalu bakhil, tidak mau berbagi dengan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan. Kalau orang-orang yang akan disebutkan nanti tidak seperti itu sifatnya, Pak. Siapa mereka? Illal musallin, kecuali orang yang mau sholat. Itu solusi yang berikutnya. Orang yang mau sholat, insya Allah terhindar dari sifat-sifat haluan tadi. Panikan, takut, gitu ya. Bakhil, kalau ditimpa sebuah kesenangan, dia bakhil. Tidak mungkin. Kalau orang yang sholat pasti hal ini terhindar insya Allah. Ya, sholatnya yang bagaimana? Alladzina hum illal musallin, kecuali mereka orang yang mau sholat. Alladzina hum fi salatihim daimun, sholatnya yang selalu tepat waktu. Daimun, selalu melakukan sholat. Ya. Nah, sifat sholat itu kan afdalnya itu di awal waktu. Nah, ini juga harus kita berikhtiar. Selalu sholat, jangan sampai sholatnya bolong-bolong lah pokoknya. Makanya kalau kiai-kiai kita itu mengasih saran dan solusi itu mudah, Pak. Kiai, saya ada masalah ini. Ya udah, sholat aja dah. Jangan tinggalin sholat. Udah, urusan Anda selesai. Udah, cukup itu aja. Nah, kiai kita itu berpedoman kepada ini, ya. Nah, jadi ada beberapa hal mungkin yang harus kita tambah ketika kita ditimpa masalah dan kita akan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat-salat yang kita lakukan setiap waktu yang sudah diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, yakinkan kita adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling paripurna dalam kehidupan. Sampai malaikat kalah. Sampai malaikat kalah dan jin juga kalah. Nah, kemuliaan manusia itu hanya ada satu, yaitu kalau dia beriman. Beriman itu adalah sifatnya orang-orang yang sudah mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sepenuhnya, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali demikian. Semoga penyampaian pada pagi hari ini bisa memberikan pencerahan sedikit buat kita untuk menghadapi problematika kita dalam kehidupan di dunia. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menghadapi seluruh masalah yang kita alami dalam kehidupan dengan positive thinking dan melibatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa yakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.